tiga ciri jemaat yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita akan membaca dulu ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Waduh, saudara, waktu saya membaca ini saya menemukan kebenaran yang luar biasa. Mereka berbicara juga tentang bagaimana kalian ini jemaat Tesalonika. Mereka bicara tentang bagaimana kalian mengharapkan kedatangan Allah, anak Allah dari surga, yaitu Yesus. Mereka mengharapkan, katakan mereka mengharapkan. Saudara mengharapkan Yesus datang? Harapkan lebih lama atau lebih dekat? Dulu ada lagu, tak lama lagi kita bertemu Raja. Lagu ini ada, mungkin saudara belum lahir. Soon and very soon we are going to see the King. Orang-orang dulu paling sering mengharapkan lagu kedatangan Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Pak Paulus juga mengharapkan kedatangan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Amin. Kami yang di sini setia menanti kedatanganmu. Saya mengharapkan itu, saudara. Nah, mari kita akan lihat ciri jemaat yang mengharapkan kedatangan Tuhan. Yang pertama, mari kita akan lihat mulai dari ayat yang mungkin yang ketiga. Kami tahu, saudara-saudara, bahwa Allah mengasihi kalian dan sudah memilih kalian menjadi miliknya yang khusus. Sebab kami menyampaikan kabar baik kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dan dengan roh Allah. Dan kami yakin sekali akan kebenaran dari kabar baik itu. Kalian tahu bagaimana kami hidup untuk kepentinganmu. Ketika kami berada di tengah-tengah kalian, kalian mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan, meskipun kalian sangat menderita, kalian menyambut dengan gembira kabar yang kami beritakan kepadamu. Nomor satu, jemaat yang siap untuk menjemput kedatangan Tuhan adalah jemaat yang sudah meneladani kehidupan Kristus dan pemimpin-pemimpin yang juga meneladani Kristus. Saudara-saudara, dikatakan di sini, Rasul Paulus begitu bangga karena jemaat di Tesalonika dikatakan telah meneladani, ayat yang ke-6 ya. Kalian mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Bentuknya apa? Walaupun mereka menghadapi aniaya, mereka tetap bersuka cita. Saudara-saudara, di ujung kehidupan kita sebagai orang percaya, tujuan akhir saudara menjadi orang Kristen apa coba? Memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Tujuan Anda masuk gereja, baca Alkitab, ikut pemuritan, sekolah melayani, terlibat dalam pelayanan, tujuan akhirnya apa? Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa? Anda akan tinggal dengan Kristus selama-lamanya. Yesus yang mengatakan, aku pergi ke tempat Bapa atau ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, di situ kamu juga ada. Saudara-saudara, di mana Yesus dimuliakan, Yesus berdoa supaya orang-orang umatku, milikku juga dimuliakan. Kalau saudara akan tinggal bersama dengan Tuhan, Anda harus memiliki pikiran dan perasaan Tuhan atau karakter Tuhan. Satu, Allah itu kasih. Makanya Yesus merangkum 10 hukum Allah menjadi satu, hukum kasih.
Dan Yesus memerintahkan kita semuanya pergi dan menghasilkan buah. Yaitu apa? Buahnya kasih. Sehingga orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu mengasihi satu dengan yang lain. Sudah bisa mengasihi? Sudah bisa mengampuni musuh? Sudah bisa menyapa orang-orang yang mengkhianati Anda? Sudah bisa tidur nyenyak waktu namamu digosipkan? Coba bayangkan. Anda tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Di surga itu suasananya kasih dan sukacita. Dengar baik-baik. Kasih itu atmosfer di surga. Nah kalau saudara hidup di dunia, eker-ekeran. Ya, tahu eker-ekeran? Ya, suka bertengkar, suka bermusuhan, cari masalah dengan orang, tidak mau melakukan pelayanan. Saudara, waktu masuk surga, saudara tidak akan betah. Di sana tidak ada yang diajak padu, tidak ada, saudara. Diajak bertengkar, diajak gosip, tidak ada di sana, tidak berlaku. Saudara mau coba ngerumpi di surga, saudara tidak ada tempat ngerumpi. Saudara mau bikin hoak, tidak laku hoak saudara di surga. Maka kalau Anda masih belum memiliki pikiran dan perasaan Kristus, Anda akan sulit bertahan masuk dalam kekekalan. Maka dunia adalah tempat untuk berlatih memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Maka belajarlah meneladani Kristus. Coba saya mau tanya, teladan apa yang selama ini kamu kagumi dari Yesus? Dia datang untuk orang-orang yang berdosa, orang yang terhina, yang terhilang, yang terlantar, yang tercecer, yang tersisih, yang terhimpit, yang tertindas. Itulah yang Yesus lakukan. Kalau kalian lihat orang yang tersisih, kelaparan di pinggir jalan gimana? Ya rasain sendirilah. Ya kan? Kalian melihat orang yang terzolimi bagaimana? Kalian melihat orang yang terhina, ada rasa tergugah untuk menolong mereka? Kalau saudara tidak punya rasa belas kasihan, kemungkinan besar saudara belum meneladani Tuhan. Salah satu teladan yang Tuhan berikan ialah waktu di kayu salib dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah bisa mengampuni mereka, meneladani mereka, sudah? Amin. Sudah bisa mengampuni mereka. Kemudian Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Dia bilang, shh, jangan bilang siapa-siapa. Yang sebetulnya kalau sekarang terjadi, kasih tahu di koran ya, masukkan koran, televisi, saya baru menyembuhkan kalian, bikin kesaksian. Supaya nama saya dimuliakan. Yesus bilang, jangan bilang siapa-siapa. Dia tidak mau mencuri kemuliaan. Saudara-saudara, ada banyak hal yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus. Ketika dia dikhianati, ketika dia dimaki-maki, ketika dia dihina, dia tidak mengucapkan kata-kata nyepotoni, orang Jawa bilang. Ya kan? Saudara dimaki-maki orang, saudara dihina orang, mengatakan tunggu pembalasan saya. Nanti ada waktunya kamu akan sambar petir. Kamu mati nanti, batu nisannya 9. Saudara tahu maksudnya, orang kalau lagi jengkel, dia mengutuki orang. Saya tidak pernah melihat atau mendengar di kitab suci ketika Yesus dihina, dimaki, atau dicabuti janggutnya, ditampar mukanya, diludahi, kemudian mengatakan, hei tunggu pembalasan saya. Ada murid-muridnya tidak sabar, guru kirim api dari langit. Dia bilang, no. Mungkin kalau Lino ikut bilang, kirim itu petir dari langit. Habisi saja mereka. Ya kan? Yesus tidak melakukan itu. Iya kan? Saudara bisa belajar dari Yesus. Ketika Anda dipersulit, dimaki, dikhianati, saudara tidak mengatakan, oh biarlah api dari langit turun atas kamu dan keluargamu. Tidak. Saudara belajar dari Daud. Saya tadi pagi mendengarkan beberapa pasal dari Samuel itu. Daud itu luar biasa. Jadi udah 2 kali ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak mau membunuh. Bahkan ada orang Amalek yang kasih laporan, Saul sudah mati. Kemudian matinya bagaimana? Dia sudah mau bunuh diri, tidak bisa. Saya akhirnya diminta untuk membunuh dia. Kemudian Daud marah, justru dia dibunuh. Nah ketika saudara ada orang kasih laporan anaknya Saul namanya Esiboset, sudah dibunuh. Orang yang membunuh anaknya Saul, dia bunuh juga. Kemudian ketika yang tersisa adalah Mephiboset, anaknya Yonatan. Dia
bawa ke istana. Dia kembalikan semua milik kakeknya, keluarganya Saul, semua tanahnya dikembalikan. Bahkan ini cucunya yang lumpuh, tidak bisa jalan atau timpang, makan satu meja dengan dia. Saudara, Daud mempraktekkan sebuah karakter ilahi. Dia tidak mau balas dendam. Dia menunjukkan belas kasihan. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Yesus melakukan yang sama. Amin. Tengok temanmu bilang, kalau kamu sudah siap, ikutilah teladan Tuhan. Ayat yang ke-6. Kembali ke ayat ke-6. Kalian mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Meskipun kalian sangat menderita, kalian menyambut dengan gembira kabar yang kami beritakan kepadamu. Kegembiraan itu diberi oleh Roh Allah. Hidup menurut Roh Allah. Yang kedua, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang hidup menurut tuntunan Roh Allah. Makanya apa? Firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus bertumbuh dengan luar biasa, terbukti dalam kualitas iman mereka. Rasul Paulus mengaku, firman yang aku sampaikan bukan karena dari hikmat manusia, tetapi karena tuntunan Roh Allah. Dan firman itu disambut oleh jemaat dengan begitu luar biasa. Kita lanjutkan, ayat 7. Dengan itu, kalian menjadi contoh untuk semua orang Kristen yang di Makedonia dan Akaya. Sebab mulai dari kalian, berita tentang Tuhan sudah tersebar sampai ke Makedonia dan Akaya. Dan bukan hanya itu saja, bahkan berita tentang bagaimana kalian percaya kepada Allah sudah sampai kemana-mana, sehingga kami tidak perlu lagi mengatakan apa-apa. Luar biasa kan? Kualitas iman mereka dikagumi oleh orang-orang di 2 provinsi. Maka jangan kaget di Kisah Rasul itu ada satu kalimat, dan mereka disukai semua orang. Dan jumlah mereka ditambahkan setiap hari. Ini yang terjadi sekarang, jumlah mereka dikurangkan. Kenapa? Karena mereka jadi batu sandungan, bukan disukai semua orang. Pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa disukai semua orang? Apa yang membuat semua orang atau banyak orang datang kepada Tuhan? Kalau hanya dari iman, mungkin tidak bisa ketahuan. Bagaimana orang bisa tahu bahwa imanmu itu produktif? Bagaimana kita bisa tahu bahwa imanmu itu benar? Bagaimana orang bisa tahu bahwa imanmu itu mengubahkan? Bagaimana bisa tahu bahwa imanmu membawa kebahagiaan? Bagaimana? Iman baru kelihatan setelah diejawantahkan dalam tindakan. Amin. Masih ingat saudara, salah satu jemaat mula-mula yang punya harta yang lebih, mereka jual untuk mencukupkan yang kekurangan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka rajin mendengar, rajin membaca atau rajin bersekutu. Karena apa? Dari situlah mereka memperkuat iman. Jadi orang yang imannya baik, tindakannya baik. Tindakan itu yang bisa dilihat oleh orang lain. Amin. Ini contoh. Rajin bekerja. Rajin bekerja itu adalah tindakan iman. Karena firman Tuhan mengatakan, yang malas jangan tinggal di pondok mertua indah. Mengharapkan belas kasihan dari mertua, makan tidur, makan tidur. Orang malas harus bekerja. Orang yang beriman harus menjaga kelakuannya bersih. Orang yang beriman harus menjaga tutur katanya. Orang yang beriman harus menghasilkan buah kehidupan. Buah kehidupan itulah yang akhirnya menjadi saksi. Sampai Rasul Paulus bilang, saya tidak perlu ngomong apa-apa lagi tentang kalian. Karena orang sudah tahu kualitas iman kalian. Nah, inilah yang saya pikir kekhawatiran Tuhan Yesus tidak beralasan kalau semua orang Kristen seperti jemaat Tesalonika. Yaitu mereka hidup dari
iman karena apa? Mereka memiliki kebenaran firman yang dituntun oleh Roh Allah. Saya mau mengatakan ini, firman baru bisa menguatkan iman ketika firman itu menjadi rema. Firman baru menjadi rema atau kebenaran pribadi kalau Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Karena itulah fungsi Roh Kudus. Parakletos atau roh itu menolong kita memahami kebenaran. Makanya saya mau belajar dari Rasul Paulus. Kalau khotbah hanya pakai pengetahuan aja belum tentu masuk di hati. Kalau datangnya dari akal hanya masuk di akal. Kalau datang dari pikiran hanya masuk di pikiran. Tapi kalau datang dari roh masuk dalam roh. Maka siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, jangan mengandalkan kefasihan dan hikmat manusia. Pernah baca firman? Baru membaca satu kata tiba-tiba saudara menangis. Kenapa menangis? Tiba-tiba saudara seperti, oh Tuhan terima kasih. Tuhan baik, Engkau baik luar biasa. Tiba-tiba saudara mendapatkan kekuatan dan sampai hari ini saudara tidak melupakan ayat itu. Kenapa? Ayat itu hidup. Ketika saudara membaca firman dan firman itu menjadi hidup dalam hidup saudara, saudara tidak akan pernah melupakan kebenaran firman. Ada peristiwa yang sangat memprihatinkan dan itu meneguhkan pelajaran ini. Bahwa Rasul Paulus mengatakan, aku datang bukan karena kepandaianku, bukan dengan roh manusia, bukan roh dunia, tapi roh dari surga yang menjelaskan. Karena apa? Saudara, ada berkali-kali Yesus mengucapkan kata-kata firman tidak dipahami oleh para murid. Yesus datang mengungkapkan ayat-ayat firman tidak dipahami. Sampai suatu kali Yesus selesai dia bangkit dari kubur, dia mendatangi para murid, mereka pada ketakutan. Mereka bilang hantu, kemudian Yesus tanya, ada makanan apa? Oh ada ikan bakar sama colo-colo. Kemudian Yesus mengutip ayat-ayat firman, kemudian ada kalimat, maka terbukalah pikiran mereka. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan kamu akan menerima parakletos. Roh yang akan mendampingi Anda, salah satu tugasnya menuntun Anda pada kebenaran. Jadi kalau Anda membaca firman kok tidak paham, minta Roh Kudus menjelaskan kepada saudara-saudara. Amin. Hidupmu hanya ditentukan oleh kebenaran firman. Saya katakan sekali lagi saudara-saudara, yang membuat engkau tahan, yang membuat engkau berhasil, yang membuat engkau sabar, yang membuat engkau bisa bertahan adalah karena engkau berpegang kepada firman. Maka hidupilah hidupmu dengan firman. Semakin banyak firman yang dijelaskan oleh Tuhan di dalam rohmu, semakin kualitas baik, kualitas hebat, kualitas hidupmu menjadi lebih luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama, mereka meneladani Kristus. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Yang pada akhirnya hidup itu tercermin di dalam iman mereka yang bisa dilihat oleh banyak orang. Yang ketiga, saudara-saudara saya kagum dengan jemaat Tesalonika ini ayat yang ke-9. Semua orang itu berbicara tentang bagaimana kalian menerima kami ketika kami dahulu datang kepadamu. Mereka berbicara mengenai bagaimana kalian meninggalkan berhala-berhala dan datang kepadanya. Mereka bicara juga tentang bagaimana kalian mengharapkan kedatangan anak Allah dari surga, yaitu Yesus, yang sudah dihidupkan oleh Allah dari kematian. Yesus itulah yang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Ada satu kalimat yang saya tidak baca tadi. Satu-satunya yang hidup untuk mengabdi kepadanya. Akhir ayat 9. Mereka berbicara mengenai bagaimana kalian meninggalkan berhala-berhala dan datang kepada satu-satunya yang hidup, Allah yang hidup, untuk mengabdi kepadanya. Jemaat yang siap menyambut kedatangan Tuhan adalah jemaat yang sudah mengabdi kepada Tuhan.
Artinya apa? Jemaat yang membaktikan hidupnya kepada Tuhan. Tidak lagi menyembah berhala. Saudara mau tahu bahwa saudara punya berhala? Saya mau tanya, saudara punya berhala atau tidak? Kalau saudara pengen tahu apa itu berhala dalam hidup saya, apa yang saya nomor satukan dalam hidup dan menyampingkan Tuhan. Itulah berhala saudara. Berhala saudara bisa harta saudara, berhala saudara bisa HP saudara, berhala saudara bisa pasangan hidup saudara, berhala saudara bisa karir saudara. Apa yang Anda nomor satukan dalam hidup, sampai tidak mau baca firman, tidak mau ibadah, tidak mau melayani, gara-gara apa yang Anda anggap sebagai nomor satu dalam hidup, itulah berhala Anda. Masuk akal kepanikan dari Tuhan, ketakutan. Kalau anak manusia datang, masihkah didapati manusia beriman di bumi ini? Karena banyak orang yang sekarang beriman kepada harta, sampai menjual Tuhannya, meninggalkan imannya demi pangkat, demi jabatan, demi kekayaan. Tidak sedikit orang yang meninggalkan Yesus, ganti nama. Yang tadinya Matius, sekarang jadi siapa? Tadinya Maria, atau tadinya namanya adalah siapa di sana? Yorhan, ya. Sudah ganti nama. Gara-gara fasilitas, pangkat, kedudukan. Saudara-saudara, kalau itu terjadi, saya bisa tahu Anda sedang mengabdi kepada siapa. Jabatan, kedudukan, pangkat, kekayaan, popularitas. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang berani meninggalkan berhala-berhala. Pada zaman itu, di provinsi-provinsi jajahan Romawi itu banyak berhala, banyak dewa-dewi. Tiap kota mereka punya penyembahannya sendiri. Tetapi saudara-saudara, jemaat di Tesalonika atau Yunani bagian utara, yang dulu ada di daerah Yunani itu banyak sekali dewa-dewi, mereka meninggalkan. Mereka datang kepada Tuhan mengalami perubahan drastis, mengabdi kepada Tuhan. Bentuknya bagaimana? Mengabdi kepada utusan Tuhan. Mereka menyambut Rasul Paulus waktu datang ke sana, melayani dengan sungguh-sungguh. Itu bentuk daripada pengabdian mereka. Jemaat yang siap menghadap kedatangan Tuhan atau menyambut kedatangan Tuhan adalah jemaat yang sudah setia melayani Tuhan. Udah melayani Tuhan? Saudara mau melayani Tuhan? Sudah melayani Tuhan? Akan melayani Tuhan? Mungkin saudara bertanya, tapi Pak saya tidak bisa khotbah. Melayani tidak mesti harus khotbah. Tapi Pak saya tidak bisa pimpin pujian. Melayani tidak harus pimpin pujian. Karena Yesus mengatakan, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang terkecil, kamu melakukan buat aku. Cara paling baik melayani Tuhan adalah melayani orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan. Jadi ketika saudara ketemu orang yang sedang kehausan, saudara kasih air, saudara sedang melayani Tuhan. Ketika saudara ketemu dengan anak kecil yang di pinggir jalan kelaparan, dan saudara memberikan nasi bungkus kepadanya, Anda sedang melayani Tuhan. Ketika saudara menyantuni anak yatim piatu bawa ke Mercy Indonesia, Anda sedang melayani Tuhan. Ketika Anda menolong, menyelamatkan lansia terlantar dibawa ke rumah lansia, Anda sedang melayani Tuhan. Ketika Anda mendoakan orang yang sakit, Anda sedang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan tidak hanya khotbah, itu hanya bagian dari pelayanan. Jadi saudara semua adalah pelayan Tuhan. Amin. Tengok temanmu, kamu adalah pelayanan Tuhan. Kita semua pelayan Tuhan. Jadi yang namanya pelayan Tuhan bukan yang pakai gelar PDT yang belakangnya STH. Apalagi ada MTH di sini. Ada MDiv, ada MA. Nah sekarang kalau mohon maaf nih, saudara sudah punya MTH tapi tidak pernah doain orang, tidak pernah nolong orang, tidak pernah bawa orang, tidak pernah bawa jiwa baru, lebih bagus Satpam Ciputra yang tiap Sabtu keliling di lapangan Lumintang sambil nyanyi, pertolonganmu begitu ajaib, kemudian bersaksi kepada orang di situ. Katakan kepada dirimu, saya siap menyambut kedatangan Yesus.
dengan melayani orang-orang yang perlu Yesus. Jadi waktu saudara melayani orang-orang yang perlu Yesus, sebetulnya Anda sedang menyambut kedatangan Yesus.